ini lagi semarak. Alhamdulillah untuk Maluku Tengah sampai sejauh ini memang belum ada. Kasus super flu belum terdeteksi di Kabupaten Maluku Tengah. Varian influenza yang terdeteksi pada Agustus 2025 itu belakangan mendapat sorotan secara nasional pasca libur Natal dan Tahun Baru 3 pekan lalu. Walau kasus influenza itu belum terdeteksi di Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah yakni M. Zali Tolaohu tetap memberikan imbauannya. Dan terkait berita ini, Tribuners lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Silmi Sirati Suwailio dari tribunambon.com. Rekan Silmi, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alvin. Selamat siang, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Masohi, Maluku Tengah, bahwa memang benar tren super flu belum terdeteksi di Kabupaten Maluku Tengah. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah M. Jali Talaohu saat dikonfirmasi pada Senin 19 Januari 2026 kemarin. Walau begitu, M. Jali Talaohu yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan imbauannya khusus pada 37 puskesmas yang ada di Maluku Tengah agar tetap menjalankan ataupun tetap memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga perilaku hidup bersih begitu, Tribuners. Walaupun begitu, M. Jali Talaohu juga mewanti-wanti dengan menginstruksikan kepada bagian layanan kesehatan agar segera melakukan ataupun menyampaikan imbauan ke masyarakat untuk tetap berjaga ataupun mengantisipasi tersebar. Dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Kepala Dinas Kesehatan juga, bahwa ia juga menyampaikan imbauan agar masyarakat yang ataupun menggunakan masker ketika berada di ruang-ruang publik. Walau memang benar tren super flu ini belum terdeteksi di Kabupaten Maluku Tengah, namun pada momen Natal dan Tahun Baru beberapa pekan kemarin ataupun tepat 3 pekan kemarin, mobilisasi masyarakat cukup tinggi. Hal itulah yang mengakibatkan tren super flu mengalami lonjakan pada Natal dan Tahun Baru, dan hal itu memang tertuang dalam laporan Kementerian Kesehatan yang menyampaikan bahwa saat ini ataupun hingga saat ini telah terjadi 65 kasus super flu di Indonesia secara umum, dan itu tersebar di beberapa provinsi ataupun kebanyakan tersebar di beberapa provinsi, khususnya di provinsi bagian barat Indonesia, di Jawa Barat dan juga di Pulau Kalimantan. Sementara itu, sebagai informasi tambahan untuk Alvin dan Tribuners, bahwa Kabupaten Maluku Tengah sendiri memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak di Provinsi Maluku yang saat ini tercover di data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni sebanyak 400.000 lebih jumlah penduduk ataupun jumlah populasi, di mana hampir setengah dari Provinsi Maluku, begitu Alvin dan juga Tribuners. Dan tentu penyebaran super flu ini dikhawatirkan bakal terjangkit ke masyarakat Maluku lantaran tingkat mobilisasi belakangan cukup tinggi, terlebih pada saat momen Natal dan juga Tahun Baru. Namun imbauan dari Kepala Dinas Kesehatan cukup menjadi atensi bagi masyarakat agar tetap menjaga pola perilaku hidup bersih dan juga menggunakan masker bila terkena flu pada waktu belakangan ini. Demikian Alvin laporan yang bisa saya laporkan dari Mas Wahid. Kembali ke rekan Alvin di studio. Terima kasih rekan Silmi Sirati melaporkan langsung dari Maluku Tengah. Selamat bertugas kembali. Virus super flu yang terjadi secara nasional untuk di Maluku Tengah sendiri, perkembangannya seperti apa, Pak? Silakan. Terima kasih atas kunjungannya. Jadi terkait dengan masalah super flu yang akhir-akhir ini lagi semarak, alhamdulillah untuk Maluku Tengah sampai sejauh ini memang belum ada. Dari pantauan kami di 37 puskesmas memang sampai saat ini memang belum ada. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini, namun saya menghimbau kepada seluruh puskesmas dan jajarannya supaya tetap ikhtiar, PHBS-nya tetap dia harus jalan,
Dan ketika ada merasa gangguan kesehatan dalam hal ini flu atau sejenisnya, ya tetap harus menggunakan masker untuk mencegah jangan sampai yang kita alami juga pun tertular ke orang lain maupun dari orang ke kita juga. Jadi prinsipnya PHBS, perilaku hidup bersih, itu tetap dia harus ada. Pak, ini kan terjadi pada akhir tahun dan juga awal tahun, dan dari informasi yang diterima ini secara nasional menjadi satu fenomena yang cukup mendapat atensi. Untuk di Maluku Tengah sendiri kan belum terdeteksi. Kalau begitu mungkin apa yang bisa menjadi himbauan untuk kehidupan sehari-hari, bisa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan lain-lain. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perilaku hidup bersih itu tetap kita harus prioritaskan. Artinya kita harus mencegah daripada mengobati. Jadi dari awal ketika kita sebagai manusia kalau ada mendapatkan istilahnya kalau ada kesehatan tubuhnya tidak lagi fit, ya kita tetap harus memakai masker. Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto SH SIK MSI beserta Ibu Ketua Bayangkari Daerah Maluku, pejabat utama Polda Maluku, dan Ibu Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto, melakukan kunjungan kerja perdana ke Kabupaten Buru pada Selasa 20 Januari 2026. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi keamanan serta mendekatkan institusi Polri dengan masyarakat di Pulau Buru. Pantauan Tribun Ambon sekira pukul 13 waktu Indonesia Timur pada Selasa 20 Januari, Kapolda Maluku tiba di Mapolres Buru dan disambut secara meriah. Pemirsa, selengkapnya simak informasi dari jurnalis Tribun Ambon, rekan Umi Dalila. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nurma dan selamat siang Tribunnet. Saya Umi Dalila Temarut melaporkan langsung dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, bahwa Kepala Kepolisian Daerah Maluku Inspektur Jenderal Polisi Profesor Dr. Dadang Hartanto melaksanakan kunjungan kerja yang pertama kali ke Kabupaten Buru pada Selasa 20 Januari 2026. Berdasarkan pantauan di lapangan, Tribunnet, Kapolda Maluku tiba di Mapolres Buru sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya disambut secara meriah oleh Kapolres Buru beserta jajaran unsur Forkopimda dan personel kepolisian. Setibanya di lokasi, Tribunnet, Kapolda Maluku dikalungi kain tenun adat khas Buru berwarna biru hitam sebagai bentuk penghormatan dan simbol persaudaraan masyarakat setempat. Kapolda kemudian berjalan di atas kapal merah Tribunnet yang telah disiapkan diiringi barisan kehormatan personel Polres Buru dengan perlengkapan lengkap.
Inspektur Jenderal Polisi Profesor Dr. Dadang Hartanto hadir bersama istrinya Nyonya Fitri Dadang Hartanto serta rombongan Polda Maluku. Setelah prosesi penyambutan, Kapolda menuju Aula Mapolres Buru untuk mengikuti agenda internal dan bertemu dengan jajaran kepolisian setempat. Dalam keterangannya kepada wartawan bahwa Kapolda Maluku menegaskan kepentingannya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Buru yang memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam dan ekonomi. Menurutnya Tubunas keamanan yang kondusif memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal dan produktif mulai dari sektor pendidikan, pertanian hingga perdagangan. Selain agenda pengamanan, kunjungan kerja Kapolda Maluku juga diisi dengan kegiatan sosial, di antaranya penyaluran bantuan sembako kepada 500 penerima manfaat yang terdiri dari kaum duafa, warga kurang mampu, serta anak yatim dan piatu. Bantuan tersebut disalurkan melalui Polres dan seluruh polsek di wilayah Kabupaten Buru. Kapolda Maluku juga meninjau langsung pelaksanaan bakti kesehatan serta kegiatan UMKM Bayangkari. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rencana peningkatan fasilitas layanan kesehatan, termasuk penambahan tenaga dokter gigi untuk mendukung pelayanan kepada personel dan masyarakat. Mengakhiri kunjungan perdananya, Tubunas Kapolda Maluku mengajak seluruh unsur Forkopimda dan masyarakat Kabupaten Buru untuk terus menjaga kekompakan, persatuan, dan sinergi demi kemajuan daerah. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Namlia, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Kembali ke studio. Itu kita mengagumi wilayah Buru nih, ini kan, ada Buru dan Buru dari atas itu kan, hamparan hijau dan sebagainya. Tempat ini adalah tempat yang strategis dengan kekayaan alam, ada tambang, ikan, ada perkebunan gitu. Tapi kemajuan ini di wilayah Buru ini, terutama di wilayah Polisi, itu tidak bisa tercapai kalau tidak ada keamanan dan kedamaian. Keamanan dan kedamaian itu adalah kerjasama kita semua, Polri, TNI, pemerintah daerah, masyarakat, yang harus bekerja sama semua. Itu menciptakan keamanan dan kedamaian. Karena di dalam keamanan dan kedamaian, maka masyarakat dapat melakukan aktivitas yang produktif. Yang mereka anak sekolah, ya, untuk menghindari itu berangkat ke pasar, atau bapak kantor, petani ke ladang. Itu semuanya kemudian menghasilkan aktivitas yang produktif untuk kemajuan ya, dan pertumbuhan tentu ekonomi. Dari hal tersebut tentu kita juga harus mengantisipasi kemungkinan gangguan-gangguan kamtipmas yang menjadi prioritas untuk konflik antar kelompok ini jangan sampai terjadi di tempat kita. Itu bisa disebabkan apalagi penganiayaan, kekerasan, ya, sampai meninggal dunia dan sebagainya. Termasuk juga saya wanti juga kepada Polres ini untuk menjaga kekayaan alam kita, kekayaan negara, terutama di tambang itu. Nah, kemarin saya melihat penanganannya di tambang ini cukup persuasif. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Jadi masyarakat yang sadar, sebenarnya ini adalah karya masyarakat, bukan karya pihak kepolisian. Karya masyarakat untuk sadar, oh iya, bahwa wilayah Polri itu harus untuk tinggal nanti harus mengawal dia, harus dilihat bagaimana pasca pengelolaan ini untuk kepentingan seluruh, untuk kesejahteraan masyarakat seluruh. Itulah dikawal. Tetapi jangan diganggu, didiskusikan, ya, supaya mereka yang bekerja nanti investasi dan lain sebagainya ini tidak lari. Duduklah bersama. Saya sudah tadi tentu juga kepada Pak Bupati, kebetulan ada Pak Wakil Bupati, dan kepada Ketua DPR yang ada di Forkopimda. Saya ingatkan Pak, kompak Pak, ajak masyarakat, jangan masyarakat ditinggal untuk memajukan wilayah. Kalau kita kompak hebat, wilayah Buru maju, itu adalah karya bersama dan itu membahagiakan kita semua. Iya baik Pak. Polda Maluku, Bapak Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto SH SIK MSI beserta Ibu Ketua Bayangkari Daerah Maluku, Pejabat Utama Polda Maluku dan Ibu sebelumnya Propam, beliau
Daerah Maluku, hormat, senjata! Gerak! Tembak, senjata! Gerak! Politik dan terkendali. Kalau bisa, siap menerima tujuan. Siap. Polda Maluku, Bapak Irjen Pol Profesor Dr. Dadan Hartanto, SH, SIK, MSI, beserta Ibu Ketua Bayangkari Daerah Maluku, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan penasehat hukum 3 terdakwa perkara dugaan penyalahgunaan penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 hingga 2022. Sebab menurut penuntut umum bahwa seluruh dalil eksepsi para terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan sebagian besar justru telah memasuki wilayah pembuktian pokok perkara sehingga tidak relevan untuk dinilai dalam tahap eksepsi. Pemirsa, selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Ambon, rekan Maula Pelu. Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Nurma. Dapat saya laporkan dari Kota Ambon bahwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum 3 terdakwa perkara penyalahgunaan penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi tahun anggaran 2020 hingga 2022. Sebab menurut penuntut umum bahwa seluruh dalil eksepsi para terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan sebagian besar justru masuk pada wilayah pokok perkara sehingga tidak relevan untuk dinilai dalam tahap eksepsi. Para terdakwa dalam perkara ini yakni Petrus Patlolon, mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022 yang nomenklatur telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak 2019. Selanjutnya Johanna Joy Juliata Lololuan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi dan Karel FGB Nusnarnera selaku Direktur Keuangan pada periode 2019-2023. Ketiga terdakwa ini dengan mengenakan rompi pink mulai masuk dalam ruang sidang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Dengan agenda sidang tanggapan penuntut umum atas eksepsi dari terdakwa pada beberapa pekan sebelumnya. Sidang dipimpin Hakim Ketua Nova Lauron, SSUB didampingi Hakim Agus Hairullah dan Hakim Paris Edward Nadef, masing-masing sebagai hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon pada Rabu 21 Januari 2026. Dalam persidangan tersebut, tim jaksa penuntut umum yang terdiri dari Rozal Afifuddin dan Garuda Cakti Viratama dan Asia Silver Merbun secara bergantian JPU membaca surat keberatan di hadapan majelis hakim. Dalam tanggapan penuntut umum terlebih dahulu menegaskan bahwa posisi penuntut umum dan pemeriksa perkara telah sah secara hukum acara. Perkara ini kata JPU telah dilimpahkan dan mulai diperiksa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP sehingga berdasarkan pasal 361 undang-undang tersebut serta surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026. Pemeriksa tetap dilakukan berdasarkan KUHP 1981 sehingga tidak terdapat cacat prosedural sebagaimana didalih dalam eksepsi para terdakwa. Selain itu terdakwa dituding bahwa surat dakwaan kabur atau obser libel. Penuntut umum menegaskan bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta dinilai memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP.
penuntut umum juga menolak dalih yang menyatakan adanya pencampur adukan antara maladministrasi dan tindak pidana. Menurut penuntut umum, penilaian apakah suatu perbuatan merupakan pelanggaran administrasi atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi hanya dapat ditentukan melalui pembuktian di persidangan, bukan melalui eksepsi. Terkait keberatan mengenai peran dan kewenangan terdakwa Petrus Patlon dan dalam kapasitas sebagai bupati sekaligus pemegang saham BUMD itu, penuntut umum menegaskan bahwa penilaian tanggung jawab hukum terdakwa termaksud hubungan kausalitas antara kebijakan yang diambil dan kerugian keuangan daerah merupakan materi pokok perkara yang harus diuji melalui pemeriksaan alat-alat bukti dan saksi juga ahli. Menanggapi dalih yang mempersoalkan validasi laporan hasil audit inspektorat, penuntut umum menegaskan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tidak bersifat eksklusif oleh BPK. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, audit yang dilakukan oleh inspektorat tetap sah sebagaimana dasar pembuktian. Sementara penilaian akhir mengenai ada atau tidaknya kerugian negara serta berdasarkan menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan nantinya. Dalam jawaban penuntut umum juga menilai bahwa dalih eksepsi para terdakwa itu yang menyatakan bahwa kerugian PT Tanimbar Energi merupakan kerugian perdata serta seluruh kegiatan telah dipertanggungjawabkan dan memasuki substansi perkara dan tidak dapat dinilai pada tahapan eksepsi. Mengakhiri tanggapan penuntut umum memohon kepada majelis hakim agar menolak seluruhnya dan menyatakan tidak dapat menerima seluruh eksepsi para terdakwa dan menyatakan seluruh dakwaan sah menurut hukum serta melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Terpisah daripada itu, setelah persidangan penasihat hukum terdakwa Petrus Patlon yakni Rustam Herman menegaskan bahwa tanggapan penuntut umum itu dinilai bersifat umum dan tidak mengarah pada materi yang diuraikan mereka. Bahwa dakwaan harus cermat dan lengkap serta mengarah pada peristiwa konkret yang menjadi dasar fundamental tindakan yang dilakukan oleh kliennya. Kasus ini sangat menarik perhatian publik pastinya. Selain terdakwa yang juga sebagai mantan kepala daerah, istri Petrus Patlon juga yakni Joyce Penturi juga pernah membawa kasus ini yang menjeret suaminya ke Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 2 kali. Forum resmi itu disiarkan secara terbuka melalui kanal YouTube TVR Parlemen. Joy memaparkan kronologi yang ia sebut sebagai dugaan pemerasan, politisasi, dan kriminalisasi oleh oknum kejaksaan di Maluku kepada suaminya. Mungkin bisa dibaca selengkapnya di tribunambon.com terkait dengan bagaimana tindak lanjut daripada perkara Petrus Patlon. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Nurma. Mungkin sedikit saja kaitan dengan tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap nota perlawanan yang kami ajukan pada persidangan minggu lalu. Ya, bahwa pada prinsipnya setelah menyimak apa yang dibacakan tadi, kami berkesimpulan bahwa terhadap tanggapan jaksa penuntut umum itu lebih bersifat abstrak umum, tidak mengarah kepada materi-materi yang kami sudah uraikan dalam nota perlawanan kami yang menghendaki agar dakwaan itu harus disusun secara cermat dan lengkap serta mengarah kepada peristiwa-peristiwa konkret yang semestinya itu menjadi dasar atau hal yang paling fundamental dalam menunjukkan apa yang tindakan-tindakan konkret apa yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini klien kami terdakwa Petrus Patlon, ya, yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan. Ternyata hal itu tidak terurai, tidak tergambar di dalam dakwaan. Itulah yang kami tanggapi dalam perlawanan kami. Dan tadi atas tanggapan itu kami melihat dan menganggap bahwa sama sekali tidak ada menyentuh kepada materi yang kami sudah sampaikan. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan. Ya, untuk putusan setelahnya nanti minggu depan. Kami tetap optimis. Pedagang Pasar Rakyat Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur meminta pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan fasilitas penunjang di dalam kawasan pasar. Karena mereka menilai kondisi pasar saat ini dinilai tidak terurus sejak pertama kali dibangun.
Bahkan, berbagai fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, musola, hingga kondisi bangunan pasar dinilai sudah tidak layak dan membutuhkan perbaikan. Informasi lengkapnya terhubung bersama kita rekan Haliudin Ulima, wartawan Tribunahun. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Ulima. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Memang benar ya bahwa kondisi pasar rakyat Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur sudah sangat jauh dari kata layak ya Tribuners, di mana kondisi saat ini menjadi sorotan para pedagang yang terus-menerus mengeluhkan minimnya fasilitas penunjang yang dinilai hingga kini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah setempat, yakni di Kabupaten Seram bagian timur sejak pertama kali pasar itu dibangun hingga kini. Keluhan utama yang disampaikan pedagang adalah keterbatasan air bersih pertama, di mana air menjadi kebutuhan vital terutama bagi pedagang ikan dan pedagang makanan begitu. Namun terpantau hingga kini fasilitas air bersih di dalam pasar belum tersedia secara memadai. Akibatnya pedagang terpaksa mengambil air dari luar area pasar dengan peralatan seadanya untuk menunjang aktivitas jual beli sehari-hari begitu. Salah satu pedagang Mamalan mengakui kondisi tersebut sangat menyulitkan pihaknya baik bagi pedagang maupun bagi para pembeli sendiri. Menurutnya air bersih seharusnya menjadi fasilitas dasar yang sudah wajib tersedia di pasar tersebut, namun hingga kini belum terrealisasi begitu. Nah, selama ini selain masalah air, kondisi penerangan di dalam pasar juga turut dikeluhkan. Banyak lampu yang tidak berfungsi sehingga suasana pasar menjadi gelap, terutama pada sore hingga menjelang malam hari begitu. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keamanan serta menurunnya jumlah pembeli yang datang ke pasar rakyat Gumai Kota Bula. Para pedagang menyoroti belum tersedianya musola dan hingga kini masih terkontang-kanting begitu Tribuners. Padahal aktivitas jual beli berlangsung hampir sepanjang hari dari pagi hingga sore. Ketiadaan fasilitas ibadah membuat pedagang harus mencari tempat lain untuk menunaikan sholat dan ibadah begitu. Tak hanya soal musola, air bersih, dan penerangan, pedagang juga mengeluhkan kondisi fisik bangunan pasar yang mulai mengalami kerusakan di beberapa bagian. Mereka menilai jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini dapat membahayakan keselamatan bagi para pedagang maupun para pembeli di lokasi. Demikian rekan Justina yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
Alhamdulillah untuk Maluku Tengah sampai sejauh ini memang belum ada. Kasus super flu belum terdeteksi di Kabupaten Maluku Tengah. Varian influenza yang terdeteksi pada Agustus 2025 itu belakangan mendapat sorotan secara nasional pasca libur Natal dan Tahun Baru 3 pekan lalu. Walau kasus influenza itu belum terdeteksi di Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah yakni M. Zali Tolaohu tetap memberikan imbauannya. Dan terkait berita ini, Tribuners lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Silmi Sirati Suwailio dari tribunambon.com. Rekan Silmi, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alvin. Selamat siang, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Masohi, Maluku Tengah, bahwa memang benar tren super flu belum terdeteksi di Kabupaten Maluku Tengah. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah M. Jali Talaohu saat dikonfirmasi pada Senin 19 Januari 2026 kemarin. Walau begitu, M. Jali Talaohu yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan imbauannya khusus pada 37 puskesmas yang ada di Maluku Tengah agar tetap menjalankan ataupun tetap memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga perilaku hidup bersih begitu, Tribuners. Walaupun begitu, M. Jali Talaohu juga mewanti-wanti dengan menginstruksikan kepada bagian layanan kesehatan agar segera melakukan ataupun menyampaikan imbauan ke masyarakat untuk tetap berjaga ataupun mengantisipasi tersebar dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Kepala Dinas Kesehatan juga, bahwa ia juga menyampaikan imbauan agar masyarakat yang ataupun menggunakan masker ketika berada di ruang-ruang publik. Walau memang benar tren super flu ini belum terdeteksi di Kabupaten Maluku Tengah, namun pada momen Natal dan Tahun Baru beberapa pekan kemarin ataupun tepat 3 pekan kemarin, mobilisasi masyarakat cukup tinggi. Hal itulah yang mengakibatkan tren super flu mengalami lonjakan pada Natal dan Tahun Baru, dan hal itu memang tertuang dalam laporan Kementerian Kesehatan yang menyampaikan bahwa saat ini ataupun hingga saat ini telah terjadi 65 kasus super flu di Indonesia secara umum, dan itu tersebar di beberapa provinsi ataupun
kebanyakan tersebar di beberapa provinsi, khususnya di provinsi bagian barat Indonesia, di Jawa Barat, dan juga di Pulau Kalimantan. Sementara itu, sebagai informasi tambahan untuk Alvin dan Tribuners, bahwa Kabupaten Maluku Tengah sendiri memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak di Provinsi Maluku yang saat ini tercover di data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni sebanyak 400.000 lebih jumlah penduduk ataupun jumlah populasi, di mana hampir setengah dari Provinsi Maluku, begitu Alvin dan juga Tribuners. Dan tentu penyebaran superflu ini dikhawatirkan bakal terjangkit ke masyarakat Maluku lantaran tingkat mobilisasi belakangan cukup tinggi, terlebih pada saat momen Natal dan juga Tahun Baru. Namun imbauan dari Kepala Dinas Kesehatan cukup menjadi atensi bagi masyarakat agar tetap menjaga pola perilaku hidup bersih dan juga menggunakan masker bila terkena flu pada waktu belakangan ini. Demikian Alvin laporan yang bisa saya laporkan dari Mas Wahid. Kembali ke rekan Alvin di studio. Terima kasih rekan Silmi Sirati melaporkan langsung dari Maluku Tengah. Selamat bertugas kembali. Virus Superflu ya. yang terjadi secara nasional untuk di Maluku Tengah sendiri, perkembangannya seperti apa Pak? Silakan. Terima kasih atas kunjungannya. Jadi terkait dengan masalah superflu yang akhir-akhir ini lagi semarak, alhamdulillah untuk Maluku Tengah sampai sejauh ini memang belum ada. Dari pantauan kami di 37 puskesmas memang sampai saat ini memang belum ada. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini, namun saya menghimbau kepada seluruh puskesmas dan jajarannya supaya tetap ikhtiar, PHBS-nya tetap dia harus jalan, dan ketika ada merasa gangguan kesehatan dalam hal ini flu atau sejenisnya, ya tetap menggunakan masker untuk mencegah jangan sampai yang kita alami juga pun tertular ke orang lain maupun dari orang ke kita juga. Jadi prinsipnya PHBS, perilaku hidup bersih, itu tetap dia harus ada. Pak, ini kan terjadi pada akhir tahun dan juga awal tahun, dan dari informasi yang diterima ini secara nasional menjadi satu fenomena yang cukup mendapat atensi. Untuk di Maluku Tengah sendiri kan belum terdeteksi. Kalau begitu mungkin apa yang bisa menjadi himbauan untuk kehidupan sehari-hari, semisal menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan lain-lain? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perilaku hidup bersih itu tetap kita harus prioritaskan. Artinya kita harus mencegah daripada mengobati. Jadi dari awal ketika kita sebagai manusia kalau ada mendapatkan istilahnya, kalau ada kesehatan tubuhnya tidak lagi fit, ya kita tetap harus memakai masker.
Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto SH SIK MSI beserta Ibu Ketua Bayangkari Daerah Maluku, pejabat utama Polda Maluku, dan Ibu Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto, melakukan kunjungan kerja perdana ke Kabupaten Buru pada Selasa 20 Januari 2026. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi keamanan serta mendekatkan institusi Polri dengan masyarakat di Pulau Buru. Pantauan Tribun Ambon sekira pukul 13 waktu Indonesia Timur pada Selasa 20 Januari, Kapolda Maluku tiba di Mapolres Buru dan disambut secara meriah. Pemirsa, selengkapnya simak informasi dari jurnalis Tribun Ambon, rekan Umi Dalila. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nurma dan selamat siang Tribunnet. Saya Umi Dalila Temarut melaporkan langsung dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, bahwa Kepala Kepolisian Daerah Maluku Inspektur Jenderal Polisi Profesor Dr. Dadang Hartanto melaksanakan kunjungan kerja yang pertama kali ke Kabupaten Buru pada Selasa 20 Januari 2026. Berdasarkan pantauan di lapangan, Tribunnet, Kapolda Maluku tiba di Mapolres Buru sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya disambut secara meriah oleh Kapolres Buru beserta jajaran unsur Forkopimda dan personel kepolisian. Setibanya di lokasi, Tribunnet, Kapolda Maluku dikalungi kain tenun adat khas Buru berwarna biru hitam sebagai bentuk penghormatan dan simbol persaudaraan masyarakat setempat. Kapolda kemudian berjalan di atas kapet merah Tribunnet yang telah disiapkan diiringi barisan kehormatan personel Polres Buru dengan perlengkapan lengkap. Inspektur Jenderal Polisi Profesor Dr. Dadang Hartanto hadir bersama istrinya Nyonya Fitri Dadang Hartanto serta rombongan Polda Maluku. Setelah prosesi penyambutan, Kapolda menuju Aula Mapolres Buru untuk mengikuti agenda internal dan bertemu dengan jajaran kepolisian setempat. Dalam keterangannya kepada wartawan bahwa Kapolda Maluku menegaskan kepentingannya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Buru yang memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam dan ekonomi. Menurutnya Tribunnet, keamanan yang kondusif memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal dan produktif mulai dari sektor pendidikan, pertanian hingga perdagangan. Selain agenda pengamanan, kunjungan kerja Kapolda Maluku juga diisi dengan kegiatan sosial, di antaranya penyaluran bantuan sembako kepada 500 penerima manfaat yang terdiri dari kaum duafa, warga kurang mampu, serta anak yatim dan piatu. Bantuan tersebut disalurkan melalui Polres dan seluruh polsek di wilayah Kabupaten Buru. Kapolda Maluku juga meninjau langsung pelaksanaan bakti kesehatan serta kegiatan UMKM Bayangkari. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rencana peningkatan fasilitas layanan kesehatan, termasuk penambahan tenaga dokter gigi untuk mendukung pelayanan kepada personel dan masyarakat. Mengakhiri kunjungan perdananya, Tribunnet, Kapolda Maluku mengajak seluruh unsur Forkopimda dan masyarakat Kabupaten Buru untuk terus menjaga kekompakan, persatuan, dan sinergi demi kemajuan daerah. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Kembali ke studio. Itu kita mengagumi wilayah Buru nih, ini kan, ada Buru dan dari atas itu kan, hamparan hijau dan lain sebagainya. Tentu tempat ini adalah tempat yang strategis dengan kekayaan alam, ada tambang, ada ikan, ada perkebunan juga. Tapi kemajuan ini di wilayah Buru ini, terutama di wilayah Polres Buru, itu tidak bisa tercapai kalau tidak ada keamanan dan kedamaian. Keamanan dan kedamaian itu adalah kerjasama kita semua. Polri, TNI, pemerintah daerah, masyarakat yang harus bekerja sama itu menciptakan keamanan dan kedamaian. Karena di dalam keamanan dan kedamaian, maka masyarakat dapat melakukan aktivitas yang produktif. Yang mereka anak sekolah, yang berbaik ini berangkat ke pasar,
Hartanto, petani ke Kendal. Itu semuanya kemudian menghasilkan aktivitas yang produktif untuk kemajuan ya, dan pertumbuhan tentu ekonomi. Dari hal tersebut tentu kita juga harus mengantisipasi kemungkinan gangguan-gangguan kamtipmas yang menjadi prioritas tentu konflik antar kelompok nih jangan sampai terjadi di tempat kita. Itu bisa bersifat apalagi penganiayaan, kekerasan, ya, sampai meninggal dunia dan sebagainya. Termasuk juga saya wanti juga kepada Polres ini untuk menjaga kekayaan alam kita, kekayaan negara, terutama di tambang itu. Kemarin saya melihat penanganannya di tambang ini cukup persuasif. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Jadi masyarakat yang sadar sebenarnya ini adalah karya masyarakat, bukan karya pihak kepolisian. Karya masyarakat untuk sadar, oh iya, bahwa wilayah Polri itu harus mendukung. Tinggal nanti harus mengawal dia, harus dilihat bagaimana pasca pengelolaan ini untuk kepentingan buruh, untuk kesejahteraan masyarakat buruh. Itulah dikawal. Tetapi jangan diganggu, didiskusikan, ya supaya mereka yang bekerja nanti investasi dan lain sebagainya ini tidak lari. Duduklah bersama. Saya sudah tadi komunikasi juga kepada Pak Bupati, kebetulan ada Pak Wakil Bupati, dan kepada Ketua DPR yang ada di Forkopimda. Saya ingatkan Pak, kompak Pak, ajak masyarakat, jangan masyarakat ditinggal untuk memajukan wilayah. Kalau kita kompak hebat, wilayah buruh maju, itu adalah karya bersama dan itu membahagiakan kita semua. Iya baik Pak. Polda Maluku, Bapak Irjen Pol Profesor Dr. Dadan Hartanto, SH, SIK, MSI, beserta Ibu Ketua Bayangkari Daerah Maluku, Pejabat Utama Polda Maluku, dan Ibu Daerah Maluku, hormat, senjata! Hormat! Tembak, senjata! Terus! Politik dan terkendali. Selanjutnya, siap! Menerima tujuan. Siap! Polda Maluku, Bapak Irjen Pol Profesor Dr. Dadan Hartanto, SH, SIK, MSI, beserta Ibu Ketua Bayangkari Daerah Maluku, Pejabat Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan penasehat hukum 3 terdakwa perkara dugaan penyalahgunaan penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 hingga 2022. Sebab menurut penuntut umum bahwa seluruh dalil eksepsi para terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan sebagian besar justru telah memasuki wilayah pembuktian pokok perkara sehingga tidak relevan untuk dinilai dalam tahap eksepsi. Pemirsa, selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Ambon, rekan Maula Pelu. Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Nurma. Dapat saya laporkan dari Kota Ambon bahwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan penasehat hukum 3 terdakwa perkara penyalahgunaan penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi tahun anggaran 2020 hingga 2022. Sebab menurut penuntut umum bahwa seluruh dalil eksepsi para terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan sebagian besar justru masuk pada wilayah pokok perkara sehingga tidak relevan untuk dinilai dalam tahap eksepsi. Para terdakwa dalam perkara ini yakni Petrus Patlolon, mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022 yang nomenklatur telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak 2019. Selanjutnya Johanna Joy
Juliata Lololuan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi dan Karel FGB Nusnarnera selaku Direktur Keuangan pada periode 2019-2023. Ketiga terdakwa ini dengan mengenakan rompi pink mulai masuk dalam ruang sidang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur dengan agenda sidang tanggapan penuntut umum atas eksepsi dari terdakwa pada beberapa pekan sebelumnya. Sidang dipimpin Hakim Ketua Nova Lauron Sasube didampingi Hakim Agus Hairullah dan Hakim Paris Edward Nadef, masing-masing sebagai hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon pada Rabu 21 Januari 2026. Dalam persidangan tersebut, tim jaksa penuntut umum yang terdiri dari Rozal Afifuddin dan Garuda Cakti Viratama dan Asia Silver Merbun secara bergantian JPU membaca surat keberatan di hadapan majelis hakim. Dalam tanggapan penuntut umum, terlebih dahulu menegaskan bahwa posisi penuntut umum dan pemeriksa perkara telah sah secara hukum acara. Perkara ini, kata JPU, telah dilimpahkan dan mulai diperiksa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 361 Undang-Undang tersebut serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026. Pemeriksa tetap dilakukan berdasarkan KUHP 1981, sehingga tidak terdapat cacat prosedural sebagaimana didalih dalam eksepsi para terdakwa. Selain itu, terdakwa dituding bahwa surat dakwaan kabur atau obser libel. Penuntut umum menegaskan bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta dinilai memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Penuntut umum juga menolak dalih yang menyatakan adanya pencampur adukan antara maladministrasi dan tindak pidana. Menurut penuntut umum, penilaian apakah suatu perbuatan merupakan pelanggaran administrasi atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi hanya dapat ditentukan melalui pembuktian di persidangan, bukan melalui eksepsi. Terkait keberatan mengenai peran dan kewenangan terdakwa Petrus Patlon dan dalam kapasitas sebagai bupati sekaligus pemegang saham BUMD itu, penuntut umum menegaskan bahwa penilaian tanggung jawab hukum terdakwa termaksud hubungan kausalitas antara kebijakan yang diambil dan kerugian keuangan daerah merupakan materi pokok perkara yang harus diuji melalui pemeriksaan alat-alat bukti dan saksi juga ahli. Menanggapi dalih yang mempersoalkan validasi laporan hasil audit inspektorat, penuntut umum menegaskan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tidak bersifat eksklusif oleh BPK. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, audit yang dilakukan oleh inspektorat tetap sah sebagaimana dasar pembuktian. Sementara penilaian akhir mengenai ada atau tidaknya kerugian negara serta berdasarkan menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan nantinya. Dalam jawaban penuntut umum juga menilai bahwa dalih eksepsi para terdakwa itu yang menyatakan bahwa kerugian PT Tanimbar Energi merupakan kerugian perdata serta seluruh kegiatan telah dipertanggungjawabkan dan memasuki substansi perkara dan tidak dapat dinilai pada tahapan eksepsi. Mengakhiri tanggapan penuntut umum memohon kepada majelis hakim agar menolak seluruhnya dan menyatakan tidak dapat menerima seluruh eksepsi para terdakwa dan menyatakan seluruh dakwaan sah menurut hukum serta melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Terpisah daripada itu, setelah persidangan, penasihat hukum terdakwa Petrus Patlon yakni Rustam Herman menegaskan bahwa tanggapan penuntut umum itu dinilai bersifat umum dan tidak mengarah pada materi yang diuraikan mereka. Bahwa dakwaan harus cermat dan lengkap serta mengarah pada peristiwa konkret yang menjadi dasar fundamental tindakan yang dilakukan oleh kliennya. Kasus ini sangat menarik perhatian publik pastinya. Selain terdakwa yang juga sebagai mantan kepala daerah, istri Petrus Patlon juga yakni Joyce Penturi juga pernah membawa kasus ini yang menjeret suaminya ke Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 2 kali. Forum resmi itu disiarkan secara terbuka melalui kanal YouTube TVR Parlemen. Joy memaparkan kronologi yang ia sebut sebagai
dugaan pemerasan, politisasi, dan kriminalisasi oleh oknum kejaksaan di Maluku kepada suaminya. Mungkin bisa dibaca selengkapnya di tribunambon.com terkait dengan bagaimana tindak lanjut daripada perkara Petrus Patlon. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Nurma. Mungkin sedikit saja kaitan dengan tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap nota perlawanan yang kami ajukan pada persidangan minggu lalu. Ya, bahwa pada prinsipnya setelah menyimak apa yang dibacakan tadi, kami berkesimpulan bahwa terhadap tanggapan saudara jaksa penuntut umum itu lebih bersifat abstrak umum, tidak mengarah kepada materi-materi yang kami sudah uraikan dalam nota perlawanan kami, yang menghendaki agar dakwaan itu harus disusun secara cermat dan lengkap serta mengarah kepada peristiwa-peristiwa konkret yang semestinya itu menjadi dasar atau hal yang paling fundamental dalam menunjukkan apa yang tindakan-tindakan konkret apa yang akan dilakukan yang bersangkutan dalam hal ini kami terdakwa Petrus Patlon, ya, yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan. Ternyata hal itu tidak terurai, tidak tergambar di dalam dakwaan. Itulah yang kami tanggapi dalam perlawanan kami. Dan tadi atas tanggapan itu kami melihat dan menganggap bahwa sama sekali tidak ada menyentuh kepada materi yang kami sudah sampaikan. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan. Ya, untuk putusan setelahnya nanti minggu depan. Kami tetap optimis. Pedagang Pasar Rakyat Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur meminta pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan fasilitas penunjang di dalam kawasan pasar. Karena mereka menilai kondisi pasar saat ini dinilai tidak terurus sejak pertama kali dibangun. Bahkan, berbagai fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, musola hingga kondisi bangunan pasar dinilai sudah tidak layak dan membutuhkan perbaikan. Informasi lengkapnya terhubung bersama kita rekan Haliudin Ulima, wartawan Tribun Ambon. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Ulima. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Memang benar ya bahwa kondisi pasar rakyat Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur sudah sangat jauh dari kata layak ya Tribuners. Di mana kondisi saat ini menjadi sorotan para pedagang yang terus-menerus mengeluhkan minimnya fasilitas penunjang yang dinilai hingga kini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah setempat, yakni di Kabupaten Seram bagian Timur sejak pertama kali pasar itu dibangun hingga kini. Keluhan utama yang disampaikan pedagang adalah keterbatasan air bersih pertama, di mana air menjadi kebutuhan vital terutama bagi pedagang ikan dan pedagang makanan begitu. Namun terpantau hingga kini fasilitas air bersih di dalam pasar belum tersedia secara memadai. Akibatnya pedagang terpaksa mengambil air dari luar area pasar dengan peralatan seadanya untuk menunjang aktivitas jual beli sehari-hari begitu. Salah satu pedagang Mamalan mengakui kondisi tersebut sangat menyulitkan pihaknya baik bagi pedagang maupun bagi para pembeli sendiri. Menurutnya air bersih seharusnya menjadi fasilitas dasar yang sudah wajib tersedia di pasar tersebut, namun hingga kini belum terrealisasi begitu. Nah, selama ini selain masalah air, kondisi penerangan di dalam pasar juga turut dikeluhkan. Banyak lampu yang tidak berfungsi sehingga suasana pasar menjadi gelap, terutama pada sore hingga menjelang malam hari begitu. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keamanan serta menurunnya jumlah pembeli yang datang ke pasar rakyat Gumai Kota Bula. Para pedagang menyoroti belum tersedianya musola dan hingga kini masih terkontang-kanting begitu Tribuners. Padahal aktivitas jual beli berlangsung hampir sepanjang hari dari pagi hingga sore. Ketiadaan fasilitas ibadah membuat pedagang harus mencari tempat lain untuk menunaikan sholat dan ibadah begitu. Tak hanya soal musola, air bersih, dan penerangan, pedagang juga mengeluhkan kondisi fisik bangunan pasar yang mulai mengalami kerusakan di beberapa bagian. Mereka menilai jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini dapat membahayakan keselamatan bagi para pedagang maupun para pembeli di lokasi. Demikian rekan Justina yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
alhamdulillah untuk Maluku Tengah sampai sejauh ini memang belum ada. Kasus super flu belum terdeteksi di Kabupaten Maluku Tengah. Varian influenza yang terdeteksi pada Agustus 2025 itu belakangan mendapat sorotan secara nasional pasca libur Natal dan Tahun Baru 3 pekan lalu. Walau kasus influenza itu belum terdeteksi di Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah yakni M. Jali Tolaohu tetap memberikan imbauannya. Dan terkait berita ini, Tribuners lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Silmi Sirati Suwailio dari tribunambon.com. Rekan Silmi, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alvin. Selamat siang, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Masohi, Maluku Tengah, bahwa memang benar tren super flu belum terdeteksi di Kabupaten Maluku Tengah. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah M. Jali Talaohu saat dikonfirmasi pada Senin 19 Januari 2026 kemarin. Walau begitu, M. Jali Talaohu yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan imbauannya khusus pada 37 puskesmas yang ada di Maluku Tengah agar tetap menjalankan ataupun tetap memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga perilaku hidup bersih begitu, Tribuners. Walaupun begitu, M. Jali Talaohu juga mewanti-wanti dengan menginstruksikan kepada bagian layanan kesehatan agar segera melakukan ataupun menyampaikan imbauan ke masyarakat untuk tetap berjaga ataupun antisipasi tersebar. Dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Kepala Dinas Kesehatan juga, bahwa ia juga menyampaikan imbauan agar masyarakat yang ataupun menggunakan masker ketika berada di ruang-ruang publik. Walau memang benar tren super flu ini belum terdeteksi di Kabupaten Maluku Tengah, namun pada momen Natal dan Tahun Baru beberapa pekan kemarin ataupun tepat 3 pekan kemarin, mobilisasi masyarakat cukup tinggi. Hal itulah yang mengakibatkan tren super. Download Tribun X sekarang.